Selamat siang, Pak. Nama saya Anton, dan sebagai teman-teman juga orang taunya nama saya Anton. Sebenarnya itu nama pemberian dari Pak Hadi kepada saya. Sehingga cerita awalnya adalah saya diambil oleh istrinya Pak Jansen. Dan saat itu memang ekonomi kita lagi agak berantakan dan keluarga kita juga udah terpencar ke sana kemari, saudara saya. Saya diambil pada saat itu di usia 8 tahun. Dan memang saya bisa bilang ini karena setelah saya tahu saya diambil mereka itu, lalu saya sama seperti yang dijanjikan oleh teman-teman itu, katanya, kamu ikut saudara, ini bukan orang lain, dia bilang. Saudara, katanya. Nanti kamu di sana dipintarkan, disekolahkan, katanya. Jadi nanti kalau sudah pintar, sudah sekolah, nanti saya kembalikan lagi ke orang tua kamu. Nah, itu janjinya. Nah, saya bisa ngomong begini, saya ingat, karena umur saya saat itu udah 8 tahun. Nah, terus, lalu, oke lah, saya pikir, karena memang saya lihat orang tua saya hidupnya susah, ya ini kan demi kebaikan lah istilahnya ya. Lalu saya ikut. Saya dan kakak saya, pertama, kakak saya otomatis saat itu udah 10 tahun, saya 8 tahun. Saya dibawa ke Petojo, Balikpapan juga. Tapi satu harian itu saya kayak diam aja gitu di kamar. Akhirnya saya jenuh. Akhirnya mungkin kakak saya lebih besar ya. Dan dia bilang, ayo kita kabur yuk. Kaburnya gimana? Ya udah pokoknya kita kabur. Nah kebetulan di Balikpapan itu rumah mereka, di sampingnya ada gang kecil. Dan di atasnya ada kawat-kawat gitu. Kami loncat. Ya namanya anak zaman segitu ya udah nakal-nakalnya ya. Jadi hal yang kayak begitu biasalah. Kami loncat berdua, terus kami pesan beca, kami nekat, pokoknya entah bagaimana kami pulang ke Raja Wali, ke rumah saya. Dan mama saya sempat kaget, loh kok balik lagi? Ya bagaimana orang di sana nggak diapa-apain? Saya makan juga belum, saya bilang begitu. Oh ya udah akhirnya terjadi malam itu. Akhirnya besok pagi, Ibu Jansen datang lagi. Nah, dia datang lagi, dia menghampiri mama saya, lalu dia bilang, udah dah, kalau gitu yang kecil aja dah, yang ikut saya, dia bilang gitu. Ya udah, akhirnya saya ikut. Satu malam saya di sana, besok paginya saya langsung berangkat naik kereta api, iya kan ya, sama Ibu Jansen itu. Lalu pada saat itu sirkus lagi main di Cirebon. Nah, sirkus main di Cirebon, lalu ya sama seperti yang kayak mereka mungkin alamin juga. Saya lebih pertama ngalaminnya karena saya masuk di era tahun 70. Lalu masuk ke satu sirkus, lalu kami suruh nonton. Nonton juga, saya juga nggak tahu apa yang harus diituin. Lalu udah gitu tidur. Udah tidur, besok langsung kami dilatih. Latihan dasar adalah handstand, mulai dari 5 menit, 10 menit, sampai akhirnya sampai setengah jam. Pokoknya latihan dengan keras, betul-betul keras. Jatuh sabet, pokoknya kita sampai geter-geter, sampai keringetan. Singkat kata, 3 bulan saya sudah menghasilkan uang buat mereka. Saya sudah kerja buat mereka. Dan seperti yang teman-teman katakan, saya mendukung. Kita tidak pernah komunikasi, kita nggak pernah tanya satu dengan yang lain, kamu siapa, mama kamu siapa, ini siapa. Kita tidak ada kesempatan untuk begitu. Tidak ada sama sekali. Terus, waktunya begitu. Hari-hari, yaitu latihan, makan, sekolah 1 jam, tidur, latihan lagi begitu. Dan terus kami alamin. Sampai akhirnya terhitung waktu, saat itu kurang lebih sekitar tahun 70-an, 77 lah kalau nggak salah ya. Saya coba kabur. Saya pikir, wah ini udah nggak ada masa depan. Saya coba bawa rangsel, diem-diem,
saya umpetin di balik keranjang saya, tiba-tiba ketahuan. Nah, begitu ketahuan, saya ditegor, memang nggak dipukul ya. Ditegor, lalu diomelin, lalu saya disuruh ngipasin Pak Tony yang lagi tidur. Saya ingat itu. Dan saat saya menjalanin itu, Ibu Jansen bilang sama saya, "Lu mau ngapain kabur? Mama lu udah mati, tau nggak?" Waduh, saya sampai kaget saat itu. Nah, jadi Anda bisa, Bapak-bapak bisa bayangkan di saat umur saya sudah mulai agak dewasa sedikit, saya mendengar itu kaget. Mama saya udah mati katanya. Tidak ada yang mengurusi mama kamu. Yang ngurusin adalah saya, dia bilang gitu. Waduh, saya bilang gitu. Nah, singkat cerita, ya kan ya, di tahun 83-an, ya kan ya, saya terus, akhirnya saya izin. Saya izin dengan karyawan, karena saya posisi udah gede, boleh dikatakan saat itu posisi kita adalah sudah tangan kanan mereka. Sudah tangan kanan, jadi kita bisa kemana, kadang-kala suruh menjaga sirkus, kadang-kala suruh belanja, kadang-kala ganti bergantian. Ada teman seliftingan saya yang sudah merit dengan Ibu Yuli gitu juga, dan ganti-gantian. Hari ini saya ke Taman Safari misalnya, dan teman saya jaga sirkus. Dan posisi kita boleh dikatakan saat itu sudah tangan kanan. Nah, dan saat itu entah bagaimana saudara saya, ya kan ya, dia nonton saya. Dia bilang, "Ini kelihatannya kayak adik kita ya," dia bilang gitu. Lalu dia penasaran, dia mulai dari kelas kambing, terus dia turun ke kelas 1 kalau nggak salah. Masih tribun juga. Kayaknya iya nih. Lalu dia turun lagi, besokannya dia beli lagi, dia nonton di VIP yang paling mahal. Dia lihat, kayaknya iya. Dia bawa kakak saya lagi, penasaran. Nah, karena kami sudah besar-besar, biasanya kalau akhir show pertama, kami ini keluar. Suka membantu mengatur orang lagi masuk untuk show yang kedua selanjutnya. Dan saat itu kakak saya megat saya. Nah, dia tanya, "Nama kamu Apong ya?" Karena saya kecilnya dipanggil Apong. Waduh, saya sempat kaget juga. Karena yang tahu nama ini, teman-teman saya pun tidak tahu. Bos sirkus juga tidak tahu. Karena akte lahir saya itu lain. Lalu saya sempat kaget. "Benar nggak nama kamu Apong?" "Iya, benar." Lalu, saya punya ciri khas dalam satu keluarga. Jempol saya agak lain, ada persamaan dengan kakak saya. Lalu dia penasaran, "Kalau gitu coba buka kaos kaki kamu, saya mau lihat." Saya buka. Saya kasih lihat. "Wah, oh iya benar, nggak salah," dia bilang gitu. Nah, semenjak saya pas ketemu gitu, nomor satu yang saya tanya kepada saudara saya adalah, "Benar mama udah mati?" "Iya benar, tahun 73 mama meninggal." "Terus, benar, kamu orang saudara tidak ada yang mengurus. Yang ngurus itu dari Ibu Jansen." "Oh, enggak benar itu. Memang ada orang datang. Tapi saudara saya juga nggak kenal siapa itu. Tapi ada yang datang. Tiba-tiba kasih amplop begitu aja. Terus udah jalan." Jadi ini pemalsuan, saya bilang. Pembohongan. Jadi yang akhirnya terhitung waktu ke waktu, saya mulai sakit hati. Udah mama saya dibohongin, saya dibohongin, dijanjikan dipintarkan, disekolahkan, nanti sudah pintar dibalikan. Tapi apa yang mereka alamin, itu saya yang alamin lebih parah. Dan yang lebih tragis lagi, begitu saya coba keluar, keluarga saya ada di teror, dan terakhir, saya masih ingat, Ibu Jansen bilang ke saya, "Kamu di sirkus diajarin jadi orang gentleman, bertanggung jawab. Coba balik lagi, ketemuin kita." Baik, saya datang. Bahkan saya udah bilang sama saudara saya bilang, "Jangan lu main di sana bisa mati lu. Bisa digebukin lagi." Enggak apa-apa. Saya pikir nggak apa-apa lah, untuk terakhir kali lah. Tapi saya cuma pesan ke saudara saya, kalau saya tidak balik,
arti kata saya mati di sana. Karena saya tahu saya akan mengalami penyiksaan. Saya hadapin mereka. Dan benar apa yang saya feeling ternyata benar. Saya di situ dihantam abis-abisan dengan 3 bersaudara mereka. Iya kan ya? Dihantam abis-abisan, terutama Pak Fran, dia lebih sakit hati ke saya. Karena saat itu, beruang yang saya main, ya, dia coba main. Padahal saya sudah bilangkan ke istrinya. Saya bilang, jangan coba-coba main beruang. Karena bahaya. Karena saya tahu, sifat Pak Fran itu orangnya gengsi dan tensinya tinggi. Nggak beda jauh dengan saya, kalau dalam keadaan sekarang ya. Lalu dia coba main beruang, apesnya dia kena cakar mukanya. Yang saya dengar itu sampai 40 apa sekian jahitan. Dan mereka terus lari masih ke Jepang, bisa operasi. Dan saat itu saya digebukin abis-abisan dan saya terakhir dengar Pak Fran bilang, tolong ambil belati, saya mau belek mukanya. Saat itu saya udah mulai berpikir, kalau memang benar-benar sampai itu terjadi, saya akan loncat dari Pondok Indah. Tapi itu tidak terjadi. Tapi akhirnya setelah babak belur abis-abisan, saya dibikinin satu surat pernyataan bahwa orang yang namanya ini sudah tidak ada sangkut pautnya lagi dengan Pondok Indah, dengan mereka. Dan saya setelah saya keluar, saya baru tahu bahwa saya punya akte lahir, nama saya ini, dan mereka memalsukan bahwa saya lahir tahun 24 bulan 5, 64. Tapi saya lahir ternyata enggak begitu. Dan nama saya itu diberi mereka adalah Anton M. Karena saat itu kita sudah bisa mengemudi, akhirnya kami dikasih KTP. Dan terakhir adalah sekarang identitas saya sudah tahu bahwa saya dimudahkan 2 tahun pada saat itu. Sekian dulu, terima kasih Pak. Cukup pimpinan.